Kuku. Tapi kau ikan dong, cabenya. Komen sangat ya, semuanya diambil sama dia. Coba sini, cabenya. Lo ada kan? Nggak ada. Oh dia kurang pakai kuku guys. Ini kalau Kalau temennya saya 10.000 all in bos. Gitu kan. Kalau sama saya dipisah semuanya. Jadi ada ini, ini. lumayan kenyang. Udah kenyang sih sebenarnya, udah habis juga makanannya. Biasa ini mini vlog nggak penting sebenarnya. Nggak penting tapi ngerekam biar seru aja gitu. Gila asli mantap bro. Bagus guys, ternyata guys, tanganku guys. Bagus ternyata. Bagus ya. Ini kalau misalnya pagar gimana pagar? Oh pagar pakai kaki bro. Pagar pakai kaki ya, biar bagus. Pagar pakai kaki bro. Oh ya guys, aku kemarin ini sempat ada naruh di atas guys. Itu kayak model tisu gitu guys ya. Ternyata tisunya itu karena basah nggak bisa terbang. Percaya gak? Kalian lihat di atas nih guys. Tadi yang taruh di sini nih. Nah sekarang pindah deh. Basah loh asli. Sampai nempel gitu. Bergerak. Ini mau nyampe 10 tahun lagi ya. Kalau didiemin doang nggak bakalan kemana-mana itu tisu. Udah dah, taruh aja nggak apa-apa. Kenapa aku naruhnya kurang lebih itu tahun ini sekitaran seminggu yang lalu lah ya. Bukan tahun lalu, bukan, apalagi 200 juta tahun yang lalu, bukan itu, bukan ya. Tolong jangan membuat saya mengada-ngada cerita, karena mengada-ngada cerita berdosa. Udah berdosa nanti masuk neraka. Udah masuk neraka Anda mau tanggung jawab gak? Bahaya bro. Sama persis kayak waktu dulu aku lagi kerja di bagian arsip guys. Aku tuh pernah kerja di bagian arsip waktu manggang ya. Manggang di dunia arsip asli. Jadi waktu itu ceritanya tuh ada atasanku guys ya. Dia bilang gini, manajernya guys. Dia bilang gini guys, orang-orang aja belum pada makan. Si Lindai bilang gini guys, kamu ngelunjak ya, tahu-tahu main makan aja. Terus aku bilang gini guys, nanti kalau misalnya saya kelaparan gimana? Kalau misalnya saya sakit mah bagaimana? Kalau saya sampai ke rumah sakit bagaimana nanti? Siapa yang mau tanggung jawab? Saya ke rumah sakit kalau saya sakit. Saya bilang gitu guys. Atasannya langsung marah-marah ke ini ya, HRD PKL cuy. Karena memang lagi magang kan. Dari situ dia nggak pernah ngelarang lagi guys. Kok misalnya ada aku telat makan ya. Ini masih bercycle di dunia makanan. Siapa tuh lagi ngomongin makan? Apaan Bo? Apaan? Mana udah habis? Lontang mulu tadi. Kayak orang lucu. Nah ini dikit lah ya, mau nambah lah ya. AKA team. AKO team gitu kan. AK lagi. Pokoknya waktu itu menurutku tuh struggling banget ya di situ ya. Ceritanya tapi
tidak dibuat-buat, tidak ada rekayasa. Bahkan itu benar-benar seru menurutku guys. Serunya kenapa? Serunya karena setiap hari aku pakai just terus guys. Di situ just do it, just do it, just do it, ya kan? Beneran. Dan gimana ya? Aku boleh dibilang tuh kenangan yang paling lucu itu pada saat di bawah meja aku guys. Ini kan namanya orang PKL kan punya meja masing-masing ya. Nah meja yang punya aku ini setiap hari itu selalu ada kantong plastik yang mana isinya itu adalah krimplung. Dan ketika lagi jam makan siang, orang-orang makan siang ya kan, orang-orang nih makan siang nih ya, makan siang nih ceritanya, makan siang. Makan siang makan siang orang-orang makan siang, aku jualan kerimplung dan banyak orang menandai aku sebagai pedagang. Jadi sebenarnya PKL itu sama seperti SPBM, spesialis bisnis makanan SPBM. PKL pedagang kaki lima. Bisa juga PKL guys, pedagang kagak libur. Pokoknya aku orang-orang misalkan kayak Sabtu nih, banyak teman-temanku kita kalau lagi PKL itu kan bebas milih, seminggu itu boleh masuk 6 hari, boleh masuk 5 hari, boleh juga nggak masuk tapi nggak dibayar. Nah aku ini sama si Helmi itu pas lagi kita kita magang gitu ya, lagi magang nih di dunia arsip ya. Sebenarnya tadinya tuh aku tuh di legal guys, di bagian surat menyurat ya, legal surat menyurat, di bagian yang kayak peresmian dokumen resmi. Belakangan dipindahin itu gara-gara ketahuan nawarin kayak siapa ya, kalau dibilang direkturnya, direksi lah ya, bukan lah, apa sih, SPV, manajer, kalau nggak salah direktur kali ya, direktur divisi gitu kan, ketua divisi lah ya, ketahuannya. Terus habis itu yang terjadi adalah dikasih surat sanksi guys. Nah dikasih surat sanksi, aku harus pindah ke divisi yang paling rendahan dan paling tidak dibutuhkan. Enggak juga lah, sebenarnya paling dibutuhkan juga. Aku itu sebenarnya paling jarang untuk nyari orang gitu ya. Zaman dulu tuh jarang banget ya. Nah cuman aku berpikir gini guys, ketika nyarinya dokumen, kan nyari dokumen tuh, itu nyarinya tuh dari satu strip 2 SP3, 2 SP strip 13, 2 strip SP46, itu tuh beda-beda tuh lokasinya. Jadi mau nggak mau aku harus nyari orang yang bersangkutan dengan itu, nyari dia, nanya dia, di mana nih taruh di dokumen ini. Ditambah lagi kita kan harus fotokopi AJB ya, akte jual beli tanahnya mereka. Karena waktu itu kan kalau kita manggangnya di properti ya pasti yang diurus sesuatu sesuai dengan kepropertian cuy, kayak gitu ya. Jadi lucu juga sih. Intinya mau waktu lagi jam makan siang, orang lagi pada makan nih ya kan, ada yang keluar makan, saya keluar juga, cuman saya keluar bukan makan, saya keluar saya dagang. Habis dagang tuh capek guys ya, baru tuh saya makan. Pernah saya ganti rutenya, saya makan dulu baru saya dagang. Nah akhirnya apa, capek di jalan ya kan, perut kekenyangan. Biasanya orang maunya apa, tidur, ngaso. Setelah ngaso nih kayak gini nih, nyantai kan, nggak tahu tuh mau ngapain lagi. Nah itu makanya saya rubah guys pendirian saya. Waktu itu saya rubah, saya jualan dulu dah, dulu baru makan kerja lagi guys. Karena misal makan dikasih waktu 1,5 jam,
atau 1 jam lah ya, dari jam 12 ke jam 1. Udah jam 1 harus sudah di tempat duduk kita lagi cuy. Dan kalau di tempat duduk nggak boleh kemana-mana. Kalau dulu waktu lagi di legal, aku lagi duduk ketiduran aku guys. Mungkin dari situ banyak laporan kali ya. Apalagi si Sandi itu kan sebagai si Pak Sandi ya, Pak Sandi itu sebagai kayak mentornya lah, mentor atasan. Dia liatin kinerja saya ini salon orangnya, maksudnya kayak sambil ini sambil itu sambil nawarin dia, sambil ini sambil itu sambil nawarin dia, dan itu berlangsung sekitar 2,5 bulan kayak. Lumayan lama kan, 2,5 bulan, hampir 3 bulan bro, kayak probisi ya kan, probisi lagi ya, pokoknya kayak lagi karyawan kontrak ceritanya. Ya kerjanya sih nggak susah sih, cuman kayak mindahin dokumen, mindahin ini mindahin itu. Kalau bikin kopi aku nggak pernah ya, sama sekali nggak pernah, kecuali mau bikin kopi buat diri sendiri. Itu pun kayaknya boleh nggak boleh ya, kayaknya waktu dulu tuh, tunggu saya ingat dulu, saya pernah bikin kopi ya. Kebanyakan bukan kopi sih, fotokopi kebanyakan. Jadi banyak dokumen nih, kayak setinggi gini guys, di legal itu tinggi banget nih, segini nih ya kan. Nih dokumen segini nih harus difotokopi dalam waktu sekitar 4 jam ya. 4 jam itu menurutku cepet lah ya, terlalu cepet guys. Nah aku bisa kerjain tuh sekitar ya 1 jam lah ya, kecepatan kilat ya kan, sampai mesin fotokopinya error. Itu pernah terjadi ya. Cuman menurutku yang asik itu adalah ketika lagi disuruh kerja malahan makan. Nggak mau dia juga. Porembes. Jadi nggak pas.